Oke, sekarang gue mau bahas 9 hal yang harus kalian hindari selama program hamil. Yang pertama adalah menurunkan atau meningkatkan berat badan secara drastis, dalam artian melebihi atau kurang dari berat badan ideal kalian. Dimana di sini harus kalian perhatikan benar-benar adalah body mass index. Nanti gue akan masukkan link ya di description box. Di situ kalian bisa menghitung berapa kira-kira berat badan ideal kalian. Nanti tinggal dimasukin aja angkanya, oke? Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kenapa sih dok tidak boleh terlalu kurus dan kenapa sih dok tidak boleh terlalu gemuk. Nah, tidak boleh terlalu kurus, kalian kan dalam kondisi promil, dimana pada saat nanti kalian hamil, kalian sangat-sangat membutuhkan nutrisi. Jadi tidak dianjurkan buat teman-teman untuk diet berlebihan ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin menambah berat badan, ini juga dilarang dalam artian kalau berat badan kalian terlalu berlebihan alias obesitas, itu akan mengganggu stabilitas dari hormon kalian yang bisa memungkinkan mengganggu fertilitas kalian juga. Jadi di sini kalian harus betul-betul memiliki berat badan yang ideal. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk olahraga berlebihan. Ini masih ada sangkut pautnya dengan yang pertama tadi, menurunkan berat badan secara berlebihan. Nah, maksudnya apa? Kalian olahraga sah-sah aja, asal durasinya, kualitasnya diperhatikan. Ya maksimal 30-1 jam satu hari itu udah cukup. Nggak usah berlebihan banget gitu ya. Saking pengennya mengejar berat badan ideal atau saking pengennya menguruskan badan atau membentuk badan, kalian sampai olahraga terlalu berat, itu juga dilarang. Kenapa? Karena ya menurut penelitian, olahraga yang terlalu berat ini bisa mempengaruhi stabilitas hormon kalian. Jadi lebih baik dihindari yang wajar-wajar aja, oke? Kemudian yang selanjutnya, ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini khususnya untuk para wanita, buat teman-teman yang masih menjadi perokok aktif maupun pasif. Nah, ini harus berhati-hati karena menurut penelitian ya, rokok ini bisa mengganggu fertilitas. Padahal sudah banyak tuh ya di iklan-iklan rokok ya, rokok bisa menyebabkan macam-macam gangguan, salah satunya adalah fertilitas. Kemudian juga buat teman-teman yang masih secara aktif minum alkohol nih, kalian bayangkan, kalian mungkin bisa bilang, dok saya kan cuma minum 1 gelas aja kali ya, mungkin dalam 1 minggu. Tapi kalian bayangkan, alkohol itu bisa diem di dalam tubuh kalian. Kalian bayangin kalau saat kalian hamil, nah berapa banyak alkohol yang akan disalurkan ke janin kalian. Jadi lebih baik kalau kalian sudah mulai promil, stop alkohol. Begitu juga dengan narkotika. Nah, narkoba jenis apapun ya, karena narkoba atau narkotika ini dia bisa mengendap di tubuh kalian dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya jangan sampai narkoba ini tersalurkan ke janin kalian karena akan sangat-sangat berbahaya untuk perkembangan janin kalian. Kemudian yang keenam, ini masih ada sangkut pautnya dengan obat-obatan. Jadi buat teman-teman ya yang maksudnya sekarang lagi dalam treatment dan diharuskan untuk minum obat-obatan secara teratur, baik itu obat hipertensi, diabetes, obat depresi, apapun itu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter kalian. Dok, boleh nggak saya di stop dulu selama saya mulai promil? Atau apakah obat yang saya konsumsi ini sekiranya tidak mengganggu proses promil atau program hamil saya? Jadi harus dikonsultasikan. Jadi harus benar-benar teman-teman harus ketahui bagaimana efeknya terhadap janin ya. Apakah efek obat ini dapat mengganggu proses kehamilan saya atau tidak, itu harus betul-betul dikonsultasikan. Kemudian yang ketujuh adalah kopi. Nah, ini juga teman-teman banyak banget yang nanya, dok boleh nggak sih dok selama promil saya minum kopi? Jawabannya boleh, tapi dibatasi, tidak berlebihan. Biasanya mungkin teman-teman, dok saya kurang cenghar, kurang bersemangat nih kalau nggak minum kopi, saya butuh kurang lebih 3-5 gelas sehari. Nah, ini harus dikurangi, paling nggak cukup 1 gelas kecil sehari. Nah, tapi ini harus dikonsultasikan juga ke dokter, terutama buat teman-teman yang punya masalah hipertensi, karena ini sangat-sangat tidak baik. Terus nanti kalau misalnya kalian sudah ternyata hamil, nah ini kalau bisa betul-betul 0
Karena diteliti kandungan kopi ini kurang baik untuk perkembangan janin. Jadi buat teman-teman yang sekarang dalam tanda kutip adiktif terhadap kopi, yuk mulai dibatasi, mulai dikurangi juga, oke? Kemudian yang ke-8 adalah mengenai asupan vitamin A. Mungkin teman-teman di luar sana udah sering dengar ya, kalau lagi promil atau lagi hamil itu asupan vitamin A-nya harus dibatasi. Tujuannya apa? Karena diteliti vitamin A ini dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Jadi harus dibatasin. Kalaupun teman-teman ingin menambahkan suplemen, yang harus ditambah itu adalah asam folat. Jadi ini harus betul-betul dikonsultasikan, terutama buat teman-teman yang dalam treatment vitamin A. Jadi harus dikonsultasikan dulu, dok, boleh nggak sih saya misalnya membatasi asupan vitamin A-nya selama proses kehamilan atau selama program hamil. Jadi supaya maksudnya buat teman-teman yang dalam treatment nggak jadi masalah juga buat teman-teman, dan nggak jadi masalah juga buat janin kalian nanti. Kemudian yang ke-9 dan yang terakhir, ini salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat, kalau selama promil nggak boleh divaksin. Nah ini nggak boleh, ini salah satu mitos yang nggak benar. Dalam artian kalian, buat teman-teman yang promil, kalian wajib divaksin, terutama hepatitis, rubella, dan varicella. Kenapa? 3 virus ini sangat-sangat berbahaya kalau kalian seandainya terjangkit saat kalian hamil. Jadi lebih baik buat teman-teman yang belum pernah kena cacar, ya, belum pernah sama sekali kena cacar, itu kalian harus divaksin sebelum hamil. Karena kalau pada saat kalian hamil terus tiba-tiba kalian kena cacar, rubella, atau hepatitis, itu sangat akan membahayakan janin kalian. Jadi buat teman-teman jangan anti sama vaksin. Oke, itu kurang lebihnya 9 hal yang harus kalian